Yo mas bro, welcome back to Bojani Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya masih bersama atau ditemani oleh Ninja RR saya, Sioloreng Trang Teng Teng. Hari ini saya akan membahas tentang tabung RIS Ninja RR. Ini dia tabung RIS Ninja RR. Jadi hari ini akan saya bahas mengenai apa itu tabung RIS, fungsinya untuk apa, dan kenapa saya ganti. Karena hari ini saya mau mengganti tabung RIS originalnya ini dengan sebuah tabung RIS punyanya motor lain. Buat kalian kemarin yang menebak-nebak kira-kira itu tabung RIS apa, nah hari ini akan saya kasih tahu jawabannya. Karena kemarin banyak yang salah ya. Dan nanti akan saya jelaskan fungsinya untuk apa dan kenapa saya ganti tabung RIS-nya. Kira-kira seperti itu. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Bojani Mom, dan juga buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan di follow dulu, sama juga @bojanimom diramekan. Sekarang kita bahas mengenai tabung RIS Ninja RR ini. Ini dia. Jadi tabung RIS punyanya motor saya ini udah tak ganti ya. Ini tabung RIS originalnya itu seperti ini, lokasinya di sini. Ini udah tak copot, udah tak ganti dengan tabung RIS ini. Nah, kemarin yang menebak-nebak ini tabung RIS apa? Ini adalah tabung RIS punyanya Honda Novadas, bukan punyanya NSR ya. Kalau NSR itu dia lebih kecil, ini dia bentuknya lebih besar. Ini udah tak pasang, masangnya gimana bang? Ya gampang, tinggal dicopot, dipasang lagi gitu aja, nggak perlu penyesuaian lainnya. Ini akan tak copot dulu ya. Nah, ini dia tabung RIS punyanya Honda Novadas. Kalian bisa cek di internet harganya berapa. Ini murah meriah, dia bentuknya lebih besar, dan nanti akan tak kasih tahu kenapa saya ganti dengan tabung RIS punyanya Honda Novadas ini. Sekarang yang pertama tak kasih tahu dulu apa fungsi tabung RIS yang sebenarnya. Jadi gini, ini bahasanya bahasa yang gampang aja ya, yang mudah dimengerti supaya kalian paham. Nanti kalau berbelit-belit mana repot. Jadi tabung RIS ini fungsinya adalah sebagai tampungan sementara, sebagai penampungan sementara campuran bahan bakar dan udara. Jadi dari karburator itu kan menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara, ya kan, masuk ke area ruang bakar melalui membran. Karburator ke membran terus masuk ke ruang bakar. Nah, campuran bahan bakar dan udara yang belum ikut terbakar, karena kan ada yang terbakar, ada yang belum ikut terbakar sempurna. Nah, yang belum ikut terbakar sempurna itu dia akan keluar lagi terus masuk ke area tabung RIS ini. Itulah mengapa ini sebagai penampungan sementara. Lalu ketika karburator nyemprotkan campuran bahan bakar dan udara lagi, ini akan yang di sini, yang di tampungan ini akan ikut masuk lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Karburator, membran ke ruang bakar, yang belum ikut terbakar sempurna dia akan keluar lagi, masuk ke sini sementara. Ketika karburator nyemprot lagi ke dalam, ini akan ikut masuk lagi. Jadi siklusnya seperti itu, sebagai penampungan sementara campuran bahan bakar dan udara yang belum ikut terbakar. Sekaligus ini juga berfungsi untuk menstabilkan campuran bahan bakar dan udara. Jadi ini tidak boleh sampai dicopot ataupun bocor. Kalau bocor biasanya stasionernya tinggi, dia tidak mau langsam sempurna. Kurang lebihnya seperti itu bosku. Ini adalah yang original, itu sudah tak lepas. Dan kenapa saya ganti dengan Novadas? Ini dia alasannya. Kenapa saya ganti tabung RIS Ninja RR dengan punyanya Novadas? Yang pertama karena dia bentuknya membulat, jadi sirkulasinya lebih bagus. Kalau ini dia mengkotak dan banyak lekukan, jadi sirkulasinya kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bentuknya lebih besar. Kalau dilihat fisik tentu saja dia lebih besar. Dan ketika dites, saya lihat di YouTube itu dites dengan air, ini mampu menampung air kurang lebih 200 mili, kurang lebihnya seperti itu. Terus ini hanya bisa menampung kurang lebih 125 mili aja. Buat kalian yang kalau salah mau dikoreksi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini 125, ini 200. Jadi bisa menampung campuran bahan bakar dan udara lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga karena dia kalau kita pegang itu dia lebih besar, dia lebih tebal dan juga lebih kokoh dibandingkan yang originalnya. Nih, gini ya. Ini saya lepas, udah tak ganti ini. Yang selanjutnya kenapa saya ganti ini? Karena diperkuat dengan tes dyno yang dilakukan oleh salah satu channel YouTube. Saya lupa channelnya apa, silahkan kalian cari. Itu di tes dyno antara kedua tabung ini dengan motor yang sama. Itu membuktikan bahwa tabung RIS ini bisa mendapatkan power maksimum dan juga torsi maksimum lebih besar daripada menggunakan tabung RIS standarnya. Diperkuat lagi ketika saya coba ya memang seperti itu. Jadi power dan torsinya dia lebih enak
atau lebih bertenaga dibandingkan dengan tabung RIS yang originalnya. Tapi jangan berharap bedanya signifikan ya. Bang, saya sudah ganti RIS Novadas kok powernya nggak naik tinggi bang, kok nggak bisa 40 horsepower bang. Ya nggak bisa, kalian ngimpi. Jadi kalau kalian mau menaikkan power dengan drastis, misalnya jadi 40 horsepower, nah itu banyak faktornya. Ini hanya salah satu faktor pendompleng atau pendongkrak performa. Jangan mengharapkan ini untuk mendapatkan power yang besar banget, nggak bisa. Kalau kalian pengen mesin yang bagus, yang powernya besar banget, ya banyak faktornya, mulai dari karburator, membran, terus portingan, terus kruk as, dalamannya diubah, headnya dipapas, knalpot, CDI, terus coil, banyak faktornya. Jadi bukan cuma ini harganya nggak nyampe 100.000. Mosok minta naik sampai 40 horsepower ya nggak bisa. 10 juta lah itu mungkin. Kalau cuma di bawah 100.000 nggak bisa. Ingat ya, jadi ini hanya salah satu faktor pendongkrak performa, bukan mutlak menaikkan power yang besar, itu nggak bisa. Jadi begitu bosku. Kenapa saya ganti Novadas ya karena itu dia membulat, sirkulasinya bagus, dia lebih besar, terus dia lebih kokoh juga, lebih kuat, dan diperkuat dengan tes dyno yang membuktikan tabung ini memiliki, kalau diganti dengan ini, power dan torsi dia lebih tinggi dibandingkan dengan tabung RIS punyanya yang original, walaupun tidak terlalu signifikan ya. Kalau enggak oprek mesin ya enggak terlalu signifikan untuk menaikkan power dan torsi, begitu bosku. Oke, pengen silahkan dibeli di online, banyak. Ini harganya di bawah 100.000, beda-beda setiap toko, harganya beda-beda. Kalau kalian mau ganti NXR juga boleh, tapi dia lebih kecil, lebih besar. Yang ini punyanya Bipro juga ada. Kalau Bipro itu bahannya kayaknya nggak seperti ini, tapi kayak apa ya, kayak aluminium atau apa gitu. Ini kan plastik ya. Jadi tabung RIS ini penting, jangan sampai ini bocor, kalian nggak tahu. Nanti biasanya stasionernya tinggi, nggak mau langsamnya ya nggak sempurna lah. Masangnya gampang ya, nanti tak kasih tahu setelah ini tak taruh mana, karena ini kan besar ya. Kalau ditaruh seperti ini nggak bisa. Ini kan bentuknya udah disesuaikan. Jadi kalau ditaruh di sini harus ada dudukan, kalau enggak bisa di kabel tis aja cukup. Yang penting ini posisinya dia agak ke atas seperti ini. Sekarang tak kasih tahu pemasangannya seperti ini. Untuk pemasangannya ini terserah kalian, mau pakai kabel tis, mau pakai bracket, terserah, yang penting aman, tidak lepas. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yang belum tahu atau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video-video Bojonimom selanjutnya.